Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di dunia matahari yang semakin kacau setelah peristiwa yang menimpa Gaban dalam chapter yang lalu. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, Gaban diancam oleh Gunko. Jika dia bergerak, maka Gunko akan langsung menghabisi Kalan tanpa ragu. Dengan begitu, tak ada pilihan lain bagi Gaban selain menyerah untuk saat ini. Dia membiarkan dirinya diserang oleh Gunko dan jatuh ke dunia bawah. Saat ini diperlihatkan Ripley sangat terpukul setelah menyaksikan peristiwa tersebut. Dia tidak terima dengan apa yang menimpa suaminya itu, sehingga Ripley pun kini dikuasai dengan amarah. Dia langsung menerjang ke arah Gunko tanpa pikir panjang. Sebelumnya Gunko sempat dirasuki oleh Im Sama, tapi sekarang kesadaran wanita itu sudah kembali. Dia pun di sana mulai bertarung melawan Ripley. Gunko hanya bertarung dengan cara biasa, tak perlu memakai ancaman seperti saat melawan Gaban sebelumnya. Kekuatan Ripley tentu jauh di bawah Gaban, sehingga Gunko yakin dia akan bisa menang dengan cukup mudah. Ripley melancarkan berbagai serangan beruntun, tapi dengan gesit, Gunko mampu menghindari semua serangan itu. Lalu setelahnya, Gunko melapisi kakinya dengan tanda panah berukuran besar dan menendang Ripley secara telak. Hal itu membuat Ripley terhempas dan merasa sangat kesakitan. Ketika Gunko hendak menyerang lagi, Franky menembaknya dengan radikal beam dan menolong Ripley. Franky pun mencoba untuk menenangkan sang raksasa wanita itu. Franky tahu Ripley sedih dan juga marah, tapi jika bertarung dengan ceroboh seperti tadi, maka Ripley bisa saja kehilangan nyawa di tangan Gunko. Franky mengingatkan bahwa dalam situasi yang sulit seperti sekarang, harus berkepala dingin dan mengatur strategi. Beralih ke dunia bawah, cerita memperlihatkan Gaban yang jatuh ke sana telah ditolong oleh Luffy dan sekarang dirawat oleh Gear. Pertolongan dan penanganan dari mereka membuat Gaban menjadi selamat, walau sekarang dia masih dalam keadaan pingsan. Meski begitu, di tengah kondisi saat ini, Gaban bergumam menyebut-nyebut nama Kalan. Sepertinya tak lama lagi, dia akan segera sadar. Melihat Gaban yang tadinya unggul melawan Ksatria Suci kemudian terkapar seperti ini, admin Toraokun jadi mengingat kembali perkataan Dragon dalam Kilas Balik Kuma. Dia berkata bahwa anak adalah kelemahan dari orang tua. Karena itulah Dragon tidak mau terlalu dekat dengan Luffy. Dia khawatir jika dirinya dekat dengan Luffy, maka Luffy saat masih kecil dulu akan diburu dan keselamatannya terancam. Apalagi Dragon ini adalah orang yang paling dicari di dunia, sehingga Luffy yang merupakan anaknya pasti juga akan terancam. Meski Garp yang merupakan kakek Luffy adalah angkatan laut legendaris, tapi pihak pemerintah dunia tentu tidak mau tahu. Karena itulah Garp dulu menitipkan Luffy kepada Dadan, karena keberadaan dari sang bandit gunung itu tidak diketahui oleh pihak pemerintah dunia. Menyoroti kembali keadaan Gaban, di sana Luffy pun bilang mereka akan memerlukan banyak daging untuk diberikan kepada pria tua itu bila nanti dia sudah siuman. Sama seperti yang terjadi kepada Loki beberapa waktu yang lalu, mengonsumsi daging memang sangat efektif untuk membantu pemulihan tubuh. Kru Hajurin yang bernama Goldberg dan Stansen pun segera pergi untuk berburu. Sementara dua krunya itu pergi, Hajurin memberitahu Luffy, Zoro, dan Sanji tentang identitas asli pria tua tersebut. Dia adalah Skopper Gaban, tangan kiri dari Raja Bajak Laut Roger yang memiliki nama besar sama seperti Rayleigh. Hal ini tentu membuat mereka terkejut, karena Gaban rupanya adalah orang yang sangat hebat. Mereka bertiga memang sudah bertemu dengan Gaban sebelumnya, tapi mereka belum tahu nama aslinya adalah Skopper Gaban, karena orang-orang biasa memanggilnya dengan nama Yasa. Luffy dan Zoro pun kini sadar mengapa saat bertarung di Kastil Aurus kemarin, Gaban sangat kuat, sebab rupanya dia merupakan sosok legendaris yang sangat hebat. Kemudian, Hajurin bilang bahwa Gaban memiliki banyak sekali kisah yang epik. Bahkan beberapa dari kisah itu terjadi di Pulau Elba. Dia lalu menceritakan salah satu aksi hebat dari Gaban. Ketika Hajurin menceritakan soal ini, muncul kilas balik singkat. Pada masa lalu, ada armada besar bajak laut yang melancarkan serangan ke Pulau Elba. Sepertinya mereka bertujuan untuk mencari harta-harta legendaris para raksasa di sana. Saat itu, kebetulan kondisi Ripley sedang hamil. Gaban pun khawatir jika ada serangan dari luar, maka Ripley bisa menjadi terganggu. Jadi Gaban pun segera pergi ke pelabuhan seorang diri dan melawan armada besar bajak laut yang datang itu. Dari yang admin Toraokun lihat, Gaban mengamuk
seperti seorang monster dan membuat banyak musuh di sana tewas serta semua kapal mereka hancur. Peristiwa ini juga terjadi ketika dia masih muda, sehingga dari segi stamina, kecepatan, dan power, tentu Gaban lebih baik daripada dirinya yang sudah tua sekarang ini. Sejak saat itu pun, Gaban mendapatkan penghormatan yang sangat besar dari para raksasa Elbaf, bahkan dari kalangan para bangsawan Elbaf sekalipun. Luffy, Zoro, dan Sanji pun takjub mendengar kisah tersebut, tapi di sisi lain mereka juga merasa itu wajar karena Gaban adalah salah satu kru terkuat Roger. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, cerita memperlihatkan Mary Joyce yang sedang kacau karena diserang oleh pasukan revolusi. Seperti yang Admin Tolkien katakan sebelumnya, awalnya orang-orang yang menghadapi serangan dari pasukan revolusi itu adalah para agen Cyberpol termasuk CP0. Namun kekuatan Dragon, Sabo, dan para komandan revolusi di sana terlalu tangguh untuk mereka, sehingga CP0 pun tak berkutik di hadapan mereka. Satu serangan angin dari Dragon saja sudah menumbangkan hampir seluruh agen CP0 di sana. Kini Ksatria Suci pun terlihat mulai turun tangan. Sebelumnya, banyak dari mereka sudah melaksanakan berbagai misi di luar Mary Joyce, tapi Im Sama memanggil kembali para Ksatria Suci tersebut untuk melawan pasukan revolusi di sana. Yang tidak dipanggil oleh Im Sama hanya Gunko, Somers, dan Gillingham saja, karena misi di Pulau Elbaf harus tetap mereka tuntaskan. Selain dari mereka bertiga, semua Ksatria Suci telah berkumpul di Mary Joyce, sehingga keadaan di sana menjadi semakin seru. Shamrock pun memulai serangan memakai pedang Cerberusnya. Pedang Cerberus itu menerjang ke arah Dragon, tapi Sabo tidak tinggal diam. Dia segera menggunakan Hiken atau tinju api untuk menyerang Cerberus dari Shamrock. Api yang digunakan oleh Sabo ini adalah api biru Awakening, yang mana itu memang sangat ditakuti oleh Cerberus Shamrock. Pada pertarungan Sabo melawan Shamrock sebelumnya, Sabo sukses membakar Cerberus Shamrock sampai terluka parah dengan Awakening api biru. Rupanya anjing berkepala 3 itu masih mengalami semacam trauma. Kemudian setelah itu, giliran Ksatria Suci lain yang beraksi. Dari yang Admin Teraokun lihat, Ksatria Suci yang satu ini berasal dari keluarga Etan Baron sama seperti Gorosenus Juro. Dia juga memakai pakaian khas Jepang dan memegang katana sebagai senjatanya. Dia bergerak dengan sangat cepat untuk menebas Dragon, tapi Karasu langsung memblokir serangan tersebut. Apa yang Admin Teraokun lihat di sini mirip seperti saat Shirohige di Perang Marineford 2 tahun lalu. Musuh-musuh dari Angkatan Laut di sana ingin langsung mengincar Shirohige, tapi para komandan divisi Shirohige menghalangi jalan mereka. Nah, di sini pasukan revolusi pun sama seperti itu. Sabo dan para komandan revolusi menghalangi para Ksatria Suci yang sedang mengincar Dragon. Hal itu dilakukan bukan karena mereka khawatir Dragon akan terkena serangan itu, tapi untuk menunjukkan kualitas dan kekompakan organisasi mereka. Mereka tak bisa membiarkan para musuh seenaknya mengincar sang pemimpi. Seorang Ksatria Suci lain dari keluarga Jay Garcia pun berkata, memang tak mudah untuk mengambil kepala Dragon tanpa mengalahkan anak buahnya dulu. Lalu Ksatria Suci itu pun berubah ke dalam mode Zoan dan siap untuk mengamuk di sana. Morley sebenarnya ingin menghadapi orang itu, tapi Dragon memerintahkan Morley untuk pergi mencari para budak dan membawa mereka ke tempat yang aman. Dragon tak mau budak-budak yang masih tersisa di sana menjadi korban dalam pertempuran ini. Kemudian, cerita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di ruangan Fleet Admiral, sedang ada Akainu dan Fujitora. Fujitora yang awalnya sedang berada di Elbaf kemudian diteleport ke Mary Joyce oleh Im Sama, kini ternyata sudah berada di ruangan Akainu. Dia sepertinya telah melaporkan kejadian aneh itu kepada Akainu, yang mana Akainu juga merasa sangat heran. Namun mereka tidak mengambil pusing masalah itu, karena saat ini ada masalah yang lebih penting lagi. Mereka sudah mendapat berita soal serangan pasukan revolusi ke Mary Joyce. Akainu baru saja mau pergi ke sana, namun Gorosei menghubunginya melalui Denden Mushi. Mereka meminta Angkatan Laut untuk tidak ikut campur dalam pertempuran utama, setidaknya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Mengapa Gorosei tidak mau Akainu ikut campur? Itu karena aksi Dragon dan pasukan revolusi dalam menyerang Mary Joyce secara terang-terangan itu adalah penghinaan besar terhadap para dewa. Jadi untuk saat ini, Ksatria Suci sebagai bagian dari Tenryubito lah yang akan turun tangan langsung menghukum orang-orang tersebut. Jadi Angkatan Laut hanya perlu bertugas untuk menyerang para anggota pasukan revolusi di kapal-kapal mereka di bawah Red Line saja. Sebenarnya Akainu agak kesal dengan perintah ini, karena secara pribadi dia ingin bertarung melawan Drago. Ada sebuah dendam masa lalu yang ingin Akainu tuntaskan. Sudah Admin Teraokun duga bahwa saat Dragon di Angkatan Laut dulu, dia pernah memiliki masalah pribadi dengan Akainu. Karena itulah Akainu terlihat sangat membenci Luffy yang merupakan anak dari Dragon. Akainu pun berkata kepada para Gorosei, jika nanti keadaan di Mary Joyce semakin kacau dan para Ksatria Suci tidak sanggup, maka Akainu sendirilah yang akan menghadapi Dragon.
Setelah menutup panggilan dengan Gorosei, Akainu mulai berbincang dengan Fujitora di ruangannya. Fujitora bilang, walau dia masih terbilang baru dalam Angkatan Laut, tapi dia sering mendengar cerita-cerita masa lalu dari para senior Angkatan Laut. Salah satunya adalah cerita tentang Dragon yang dulunya seorang marinir berprestasi dan menjadi rival dari Akainu. Akainu menanggapinya dengan berkata, itu sudah lama sekali, sehingga tak ada lagi yang perlu dibahas mengenai hal tersebut. Rupanya, Akainu tidak mau membahas masa lalu tentang Dragon lagi. Yang ingin dia lakukan adalah menghajarnya saja. Admin Akun cukup penasaran apa permasalahan Akainu dengan Dragon. Sampai-sampai Akainu membenci Dragon sampai seperti itu. Akainu dan Fujitora pun segera mengganti topik. Mereka membicarakan berbagai hal yang sedang terjadi di dunia saat ini. Pertama, soal pertempuran di Pulau Karaibari, markas dari organisasi Cross Guild. Akainu telah mengirim Ryokugyu dan armada besar angkatan laut ke tempat itu. Fujitora bilang tak diragukan lagi bahwa orang yang paling harus diwaspadai di dalam Cross Guild adalah Mihawk. Reputasinya yang luar biasa sudah cukup untuk menjadi bukti seberapa kuatnya orang itu. Jadi tanpa bermaksud meremehkan Ryokugyu, Fujitora agak ragu apakah Ryokugyu bisa menang atau tidak. Fujitora sendiri juga merasa dia sepertinya tidak akan bisa menang melawan Mihawk. Dari perkataan Fujitora ini semakin menegaskan bahwa Mihawk ini memang berada di level Yonko. Bahkan seorang admiral saja tidak yakin bisa menang. Akainu pun berkata, meski begitu dia tetap harus mempercayai Ryokugyu. Lagi pula sudah menjadi tugas bagi admiral untuk mengambil misi-misi yang sulit dalam keadaan seperti sekarang ini. Kemudian mereka membahas tentang pertempuran di Pulau Hachinosu yang melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut di bawah komando Sengoku. Akainu berkata sebenarnya dia tidak ingin ikut campur dalam masalah di sana, sebab beberapa hari yang lalu Garp bergerak tanpa perintah untuk menolong Koby, sehingga dia sendiri malah tertangkap di Pulau Hachinosu. Kemudian belum lama ini Sengoku juga bergerak atas inisiatif pribadi demi menyelamatkan Garp. Rupanya Akainu belum tahu bahwa sebenarnya Garp sudah bebas dari penjara, dan sekarang ini dia dan Sengoku bekerja sama dengan bajak laut Akagami untuk melawan bajak laut Kurohige. Namun, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Akainu melihat kekacauan di sana sebagai kesempatan untuk menghabisi nama-nama besar dari kalangan para bajak laut, sehingga dia pun mengutus Admiral Kizaru dan pasukan besar ke sana untuk meringkus mereka semua. Akainu sengaja baru mengirim Kizaru ke pulau itu, agar ketika Kizaru sampai di Pulau Hachinosu nanti, para bajak laut di sana sudah kelelahan dan lebih mudah untuk ditangkap. Fujitora bilang pertempuran di Pulau Hachinosu itu akan membawa dampak yang sangat besar. Semua itu adalah rangkaian yang akan membuat dunia memasuki masa perang berskala global. Jadi sebagai angkatan laut, mereka semua harus segera bersiap-siap. Kembali ke Mary Joyce, diperlihatkan ruang otoritas para Gorosei. Lingkaran sihir muncul di sana, dan dari yang admin Terowakun lihat, Galing Figarland muncul melalui lingkaran sihir tersebut. Sebelum kekacauan di Mary Joyce terjadi, dia sempat bertarung melawan Dragon di lautan yang tidak jauh dari sana. Namun Dragon menghempaskan Galing dengan kekuatan angin yang sangat besar, sehingga Dragon bisa langsung pergi ke Mary Joyce. Saat ini, Garling sudah kembali ke Mary Joyce melalui lingkaran sihir. Dia berkata, pada pertempuran sebelumnya, Dragon dengan kekuatan angin memang lebih diunggulkan karena lokasinya di atas kapal. Namun berhubung sekarang lokasi pertempuran adalah Mary Joyce, Galing yakin dia akan bisa beraksi dengan lebih baik lagi. Dia pun bersiap untuk turun tangan membantu para Ksatria Suci melawan pasukan revolusi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1150. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terowakun, Shambles.